Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Kembali lagi di channel YouTube Insinyur Semut ini, yang mana akan membahas tentang tema ya atau seputaran tentang trik-trik menulis, artikel ilmiah, skripsi dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang salah satu website ya, sambungan dari yang video sebelumnya. Ini adalah website juga atau mesin pencarian gitu ya, yang bisa teman-teman gunakan untuk mendapatkan artikel ilmiah gitu ya, atau artikel atau buku dan lain sebagainya, yang nanti teman-teman bisa gunakan sebagai referensi menulis atau misalkan minimal membaca ya, untuk membaca meningkatkan pengetahuan tentang riset-riset ilmiah teman-teman. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menggunakan ResearchGate ya, teman-teman. Jadi ini juga salah satu mesin pencarian yang sering kita gunakan ya. ResearchGate ini mirip dengan Google Scholar ya, teman-teman. Cuman hanya berbeda berbeda yang mengeluarkan gitu ya, teman-teman. Dan juga caranya juga sedikit berbeda dan ada khasnya sendiri ya dibanding dengan Google Scholar atau yang lain sebagainya. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman silakan melihat video ini ya. Oke, silakan dicek. Jadi ResearchGate ini merupakan salah satu mesin pencari untuk jurnal ya, atau untuk artikel ilmiah gitu. Sama sebenarnya seperti Google Scholar, cuma ini ada hampir sama sebenarnya. Kita buat akun juga ya, cuma ya berbeda browser aja. Ini teman-teman juga bisa menggunakan ini. Nah, kelebihannya itu biasanya ResearchGate ini kalau misalkan ada beberapa jurnal ya yang ada di misalkan ScienDirect yang misalkan tidak bisa diakses. Nah, nanti di sini biasanya dari ScienDirect itu juga terkonek ke ResearchGate ini untuk jurnal-jurnal para penelitinya. Nanti dari ResearchGate ini kita bisa merequest gitu atau mengirimkan email ya, atau kita langsung klik request option gitu untuk meminta jurnal tersebut untuk dikirimkan ke kita. Nah, biasanya para penelitinya juga kalau misalkan ya kita beruntung ya, baik itu orangnya biasanya mengirimkan balik atau membuka ResearchGate mereka tuh untuk artikel tertentu ya. Nah, ResearchGate ini sendiri kalau kita lihat di Wikipedia ya, mengatakan bahwa ini merupakan salah satu laman ya. Jadi sebentar ya, kalau kita di Google gitu ya, ResearchGate. ResearchGate. Kalau kita lihat di Google nih, jadi merupakan salah satu mesin pencari untuk jurnal ya, khusus untuk jurnal ini yang memang berasal dari Eropa, dan dia itu biasanya digunakan oleh para peneliti untuk men-share ya, atau membagikan membagikan jurnal-jurnal mereka ya, sehingga nanti bisa nah ini teman-teman bisa disitasi teman-teman ya. Nah, ini kalau di sini dibilang ResearchGate is a European commercial social networking ya, for scientists and researcher. Jadi biasanya ini khusus untuk scientist atau para peneliti atau ilmuwan atau yang bergelut di bidang riset gitu teman-teman ya, untuk men-share papernya atau membagikan paper yang mereka miliki. Walaupun sebenarnya ResearchGate ini juga terkonek ya dengan dengan jurnal-jurnal yang lain ya, dan publikator-publikator yang lain seperti itu. Jadi kalau misalkan kita publikasi di satu website ya, website jurnal gitu, nanti dia akan langsung terkoneksi ke ResearchGate asalkan kita memiliki akunnya teman-teman, sama seperti Google Scholar ya teman-teman. Tapi tadi keuntungannya nanti saya akan jelaskan. Sebelumnya kita masuk ke ResearchGate. Nah, ini ResearchGate, www.researchgate.net. Itu nanti tampilannya seperti ini. Nanti teman-teman bisa kalau tidak memiliki akun nanti bisa join free
atau kalau misalkan sudah punya akun nanti login. Kalau misalkan kita pilih join for free, nanti di sini ada tulisannya what the type of researcher are you. Jadi dia menanyakan bahwa kita ini researcher ini tipenya siapa. Yang pertama misalkan ada bagian akademik atau student, kemudian ada corporate atau apa namanya, perusahaan atau government, atau pemerintahan atau NGO atau non government organization. Selanjutnya ada medical dan misalkan not a researcher, jadi kita bukan researcher. Nah, misalkan kita pilih bukan researcher gitu ya, kita nanti pilih misalkan start browsing, langsung kita browsing gitu. Nah, langsung muncul seperti ini teman-teman. Nanti tinggal teman-teman misalkan tulis di sini apa, misalkan energi misalnya gitu ya. Nah, ini langsung bisa nanti muncul seperti ini energi. Nah, muncul ya jurnal-jurnal tersebut gitu. Oke, akan tetapi tadi ketika saya misalkan kita klik sini ya artikelnya. Nah, kadang bisa download full text gitu. Kita bisa langsung mendownload. Nah, tapi ini langsung langsung di apa namanya, langsung terdownload. Tapi ada juga teman-teman yang memang dia juga closed access ya, atau tidak bisa diakses teman-teman. Ya kita harus buat akun teman-teman ya, seperti itu. Nah, kalau saya gitu ya, biasanya kita keluar teman-teman. Kalau misalkan kita punya akun ya teman-teman, kemudian ada yang tadi yang close access atau tidak bisa diakses. Nah, ini teman-teman bisa meminta gitu atau merequest dari penelitinya langsung ya. Nanti kita kalau misalkan terkonek itu langsung emailnya langsung masuk ke ininya, penelitinya teman-teman. Oke, kita coba login ya. Saya sudah punya akun teman-teman. Ini sudah tersimpan. Kita coba masuk. Nah, kalau misalkan kita sudah masuk nih, artinya sebenarnya riset kita ini punya ResearchGate ini adalah salah satu peneliti ya teman-teman. Nah, seperti saya juga, karena saya kan dia akademik ya, akademik ini juga sekaligus peneliti. Nah, ini seperti ini. Kalau kita lihat di akun saya, nanti dia menunya ada your profile dan lain sebagainya gitu ya, setting hub dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa terkonek dengan co-author kita gitu ya, atau penulis pendamping kita teman-teman, seperti itu. Nah, kalau misalkan ini kalau sudah punya akun, misalkan kita mau lihat nah ini tadi energi ya, sorry ya. Kalau kita tadi karena terkoneksi energi, tadi udah nulis energi. Nah, ini kita udah masuk ke akunnya, terlihat seperti ini ya. Nanti semua yang berkaitan dengan energi, tema energi, teman-teman bisa. Nah, salah satu yang yang tadi saya bilang itu misalkan di sini tidak open access. Nah, ini close access nih. Misalkan contohnya jurnal yang ada di Science Direct nih, sebagian besar kan atau di Springer ya. Itu biasanya itu tidak bisa di download ya. Nah, di sini tapi di penelitinya, nanti selain ada di Science Direct juga dia akan muncul di ResearchGate-nya teman-teman. Nah, seperti ini, the impact of renewable energy resource on energy security. Ini kita harus request full text teman-teman. Kita bisa request ya teman-teman. Nah, ini seperti ini tampilannya. I am interested in this research. Call you provide the full text for it katanya. Dari saya Safwan, teman-teman langsung bisa send teman-teman. Nah, nanti kita harus menunggu. Nanti kadang ya kalau baik bisa dikirimi teman-teman. Kalau misalkan jurnal tersebut kita sangat butuhkan ya teman-teman. Tapi kalau di sini download ya bisa langsung di-download seperti yang tadi. Nah, ini keuntungannya. Oke, kalau misalkan kita punya akun seperti ini itu nanti juga paper-paper kita yang terpublish di beberapa website jurnal orang itu nanti juga akan terkonek dari ResearchGate sama dengan di Google Scholar. Tetapi di Google Scholar kan kalau misalkan close access itu tidak akan bisa kita lakukan apa-apa ya, tidak bisa kita download sama sekali ya, kecuali kita bayar mungkin yang berbayar. Tapi kalau yang ini bisa teman-teman tadi request teksnya atau request full text ini ke penulisnya langsung, nanti akan dikirimkan dalam bentuk misalkan soft copy ya, atau ya soft copy PDF-nya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat nih, mungkin teman-teman mau lihat
apa namanya, profil gitu ya, profil saya misalkan gitu. Nah, ini seperti ini profil saya, nanti citasinya ada nih 16 dan lain sebagainya, indeksnya ada 3. Tapi kadang tidak sesuai ya. Kalau misalkan di Google Scholar kemarin itu lebih cepat, dan yang resmi paling yang resmi digunakan untuk apa namanya, untuk terkoneksi ke Sinta gitu, atau yang resmi untuk kenaikan jabatan dosen itu biasa Google Scholar, nanti dia akan terkonek ke Sinta segala ya. Nah, ini tampilan dari profile saya. Nanti di sini ada kolom research. Nah, ini teman-teman bisa lihat nanti ada research di sini banyak. Nah, ini riset saya gitu ya. Walaupun tidak semuanya masuk sini, biasa automatically ya. Kita bisa tambahkan sendiri add research gitu. Kita bisa apa memasukkan data sendiri. Cuma karena tidak jarang ya kami gunakan riset kita, bukan jarang sih, tidak terlalu sering, seseringnya Google Scholar ya teman-teman, seperti ini. Nah, oke, itu saja dari saya untuk apa namanya, penggunaan ResearchGate ini. Semoga bermanfaat. Begitulah teman-teman video tutorial bagaimana cara menggunakan ResearchGate. Yang terutama teman-teman yang membutuhkan referensi di bidang referensi ilmiah ya, untuk tugas akhir atau skripsi atau tesis, disertasi dan lain sebagainya. Itu caranya teman-teman, baik yang menggunakan akun maupun juga tidak menggunakan akun. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa follow ya, subscribe, share, dan komen. Terutama nanti di bagian bawah bisa teman-teman komen, bertanya, dan mungkin bisa merequest apa yang bisa saya ulas dan lain sebagainya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.